اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Sombong dengan kekayaannya, sombong dengan ibadahnya. Tahun 2006 itu yang meneruskan sekolah di desa ini ya paling tidak hanya 5-15%. Yang lain putus sekolah. Kadang tidak lulus SD, ada yang lulus SD langsung menikah, ada yang kerja, khususnya kerja di luar negeri. Mereka itu bekerja di luar negeri dengan bekerja serampangan. Dan kami terpanggil untuk memberikan pendampingan pendidikan bagi mereka. Maka kami membuka SMP terbuka pada tahun 2008 insya Allah. Dan sampai sekarang alhamdulillah kami sudah punya sekolah reguler sendiri, SMP ataupun MA. Ini awalnya kami tidak bercita-cita mendirikan pesantren, akan tetapi kami melihat anak-anak yang nganggur sehingga pergaulannya mereka pergaulan bebas, sehingga mereka menjadi anak-anak remaja yang nakal, sehingga kami tampung di pondok ini dengan semuanya sistemnya gratis, makan bareng, nanak bareng, dan semuanya dikerjakan bersama-sama. Pesantren itu sebenarnya masalahnya lulusan pesantren itu tidak ada jaminan punya kerja. Nah, kita sekarang harus menjemput bola. Pesantren harus membuktikan mendidik santrinya dan membuat santrinya itu mandiri, dan dia itu punya skill, kemampuan dalam bidangnya. Ya semampu kami, ya kami apa ada potensi apa yang ada pada kami, maka kita kelola dengan baik. Nanti ini bekal mereka untuk hidup di masa depan. Dan tujuan kami tidak ada angan-angan untuk kerja di luar daerah atau apalagi di luar negeri. Karena kami mengasuh di sini, ini 80% ini adalah anak-anak buruh migran. Makanya kami ingin mengubah situasi ini menjadi mereka harus menjadi raja di wilayah sendiri. Mereka punya bapak, nggak punya ibu. Punya ibu, nggak punya bapak. Atau punya kedua-duanya. Tapi mereka merasa tidak punya karena mereka berangkat dari broken home, dari rumah tangga yang hancur, sehingga dia itu sendiri ditampung oleh neneknya, bapak ibunya keluar negeri, kadang punya bapak tapi sudah nggak mau tahu tentang anaknya, punya ibu kadang sudah nggak tahu tentang nasib anaknya. Ya berbagai macam latar belakang itu. Dari adanya keluarga yang mampu juga ada, keluarga yang sangat-sangat miskin itu ada. Bahkan ada yang setahun dia meletakkan di sini nggak sama sekali nggak pernah dikirim. Itu ya mohon maaf, ini banyak di sini. Jadi makanya kami itu tidak bisa meniru dari administrasi ataupun tata cara pondok-pondok yang lain. Soalnya kalau pondok yang lain masuknya sudah berapa. Kalau di sini nggak ada itu. Ya mereka itu mau ngaji, mau sekolah, mau jadi orang yang baik, masuk ke sini tanpa uang pangkal, uang gedung atau uang apa. Nggak ada. Mereka kami tampung, kami samakan antara mereka yang mampu dan tidak, antara mereka yang punya orang tua dan tidak. Kami hidup bersama, sehingga kebersamaan inilah menurut saya yang berbeda dari pondok yang lain. Ya, akhirnya kami sama rasa, sama rata lah ya, anggaplah seperti itu. Kami itu tidak akan menolak jika ada seorang santri di sini, dia mondok karena bapaknya dan ibunya cerai. Sehingga masing-masing bekerja di mana, yang bapaknya di mana, atau nikah lagi, atau ibunya kemana, atau nikah lagi. Ini sama kakeknya, atau neneknya, atau pamannya. Mereka kadang 1 tahun nggak pernah dikirim. Banyak yang seperti itu. Jadi kami tidak mengurusi ini. Yang terpenting kamu makan, yang terpenting kamu punya sabun, yang terpenting kamu sudah bisa hidup di sini dengan kesederhanaan, kamu bisa sekolah, bisa mengaji. Yang perlu kita masak bareng, makan bareng juga, kita nggak pernah mengurusi dia dikirim atau tidak. Itu prinsip saya sama istri, yang terpenting semuanya makan dengan nasi yang sama, dengan lauk yang sama. Tanpa perbedaan apakah dia itu dikirim atau tidak. Kami
mengasuh anak-anak itu seperti anak sendiri, sahabat sendiri, dan teman sendiri. Jadi kita itu tidak ada sekat antara saya, para asatidz dan asatidzah, dewan guru beserta para murid ataupun para santri di sini. Kami bekerja sama, saling mengasah, mengasuh dan mengasuh. Pendidikan yang saya dapat yang sangat saya berkesan di sini yakni kemandirian. Terus kemudian menjadi orang tua sebelum menjadi bapak. Seperti itu. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena kebetulan waktu saya mondok di sini pernah menjadi ketua kamar yang dimana mendidik atau menjaga daripada beberapa teman yang ada di kamar, terus kemudian mengatasi beberapa problematika yang dialami oleh teman-teman di sini. Seperti itu. Ini yang sangat berkesan bagi saya. Yang poin ketiga yakni bisa berinteraksi dengan orang-orang yang baru, sehingga pada saat di bangku kuliah, walaupun saya masih agak gugup dengan orang baru, saya di sini dibekali dengan pengalaman untuk bertemu dengan hal-hal yang baru di situ. Juga kebetulan saya pribadi di sini diberi tanggung jawab untuk mengelola media yang ada di pondok pesantren ini. Contoh kamar nih kak, wajib mencari murid nah baik antara akhlak tanggung jawab. Karo berdebitan kelasku, perlu ngajarin orang disiplin. Kami itu mengajarkan kewirausahaan, dilibatkan semua santri. Lambe saya pertama kali diajarin sareng kiai. Pada perkembangan lebih bagus. Dan ada beberapa santri yang memang sudah lulus biasanya itu diajari bertani. Jadi pesantren milik lahan ini bukan miliknya Pak Kiainya, tapi milik santrinya. Semuanya dikelola oleh santri. Peternakan juga seperti itu, ada orang-orangnya. Dan semuanya kami libatkan semua sesuai dengan kemampuan fisik dan kemampuan keilmuan dan pengalaman mereka. Sebenarnya dari kami itu kalau masih sekolah itu biasanya tidak terlalu dibebankan seperti itu. Ya sekolah dulu gitu. Biasanya kalau memang anaknya senang ke pertanian, biasanya habis sekolah itu habis zuhur langsung sawah. Kalau Muis itu yaitu bidang peternakan kambing kata. Ya biasanya sukanya ke kebun. Jadi ke kebun kopi sekalian pulang-pulang bawa rambanan makan kambing rata-rata gitu. Jadi memang tidak ada pemaksaan. Dan kami juga memberikan upah, maksudnya misalkan kambingnya dijual laku nih, ya bagi hasil. Jadi beberapa persen dikasihkan ke MIS, beberapa persen ke pondok, beberapa persen juga. Pakai itu cuma bukan suka melihara hewan, tapi dia juga kalau semua hewan yang pakai itu pelihara ya. Hewan itu semuanya itu berdoa kepada Allah untuk anak-anak yang jihad mencari ilmu. Tapi sama pakai itu sambil bisa memelihara juga anak-anak. Biar tak cuma cari ilmu tok, tapi bisa belajar tani, melihara. Ya. Nanti pulang ke masyarakat itu kan bisa. Nggak nunggu orang lain. Tapi kan pikiran kita harus tumbuh. Kok nanam potuk lah bisa ya, berarti langsung jalan. Jadi mereka itu punya jiwa mandiri. Saya lihat ya. Selain dari bekal ilmu agama, mereka punya bekal ilmu umum, mereka juga punya kemampuan dan mereka lebih pede. Saya lihat. Bagaimana santri dengan masyarakat, bagaimana masyarakat dengan santri, ini yang menurut saya yang unik. Jadi pada saat kita menanam sesuatu, menanam seperti ini, menanam cabai, menanam tanaman-tanaman yang lain di perkebunan. Nah, yang terlibat dalam hal urusan ini adalah hampir 60% itu dari masyarakat. Mereka sering sangat-sangat
antusias sekali membantu kami, soalnya mereka tahu ini hasilnya untuk apa. Nolongin. Terus oleh barokah. Ini hasilnya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk makan anak-anak dan untuk pengembangan pesantren. Jadi ibu-ibu, ya bapak-bapak, pada saat kami menanam sesuatu, mereka juga ikut andil menanam. Kadang kalau dibayar, ini separuh-separuh kadang, Mas ya. Kadang umpama kerja 4 hari, yang 2 hari mereka mau dibayar, yang 2 hari enggak. Jadi itu salah satunya itu, asiknya di situ. Jadi kita itu kolaborasi dengan masyarakat lingkungan. Ya kalau masyarakat sini memang lebih fokusnya ke perkebunan kopinya itu. Jadi persawahan itu dibuat selingan ketika musim kopi sudah selesai. Tapi ketika musim kopi, ya sawahnya rata-rata, apalagi yang pinggir jalan, itu dijadikan lapangan buat proses kopi. Ya alhamdulillah lah kalau untuk masyarakat sini ya tertolong dengan izin Allah melewati kopi itu banyak yang terbantu. Iya, dengan adanya kopi, pondok pun juga terbantu juga. Beberapa bangunan kan juga dibantu, kayak masjid ini juga. Masjid ini dulu dibangun ketika setelah musim kopi, jadi dananya itu lancar lah itu. Ketika musim kopi, jadi masyarakat banyak yang berinfak itu juga melewati kopi. Apalagi pesantren, ya makanya dinamakan pesantren kopi itu. Iya mau mana segala ya? Saku kan? Apa? Tahu sama bos kamera nih? Tahu ada yang mana? Bisa. Tahu re? Kita dengar. Bersama kamu ya. Ngabis gula. Ngabis gula. Pasang ngabis kamera, ngabis gula. Ayo saran, bakul tenggang yang gelas. Kayak kamera Bang. Iya. Bola ko kakian. O bola ko. Lama to na. Kung ano ito ko pulang pulo. Ang bola!